Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, comment, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai energi dan daya listrik. Nah, untuk daya listrik ya, itu rumusnya adalah P sama dengan V kali I. Nah, ini rumus dasarnya nanti bisa dikembangin ke aneka macam rumus ya. Nah, P itu adalah daya, satuannya watt. V itu tegangan, volt. I itu arus. T adalah waktu. Dan W besar ini adalah energi listrik atau usaha ya, rumus yang bawah sini. W besar sama dengan daya kali waktu. Oke. Hubungan untuk energi listrik dan kalor itu nanti bisa jadi ya, karena kan kalau misalnya kita memakai pemanas listrik gitu ya, atau mungkin kompor listrik. Nah, ini bisa digunakan dalam hal perhitungan rumusnya. Oke. Nah, ini kalau misalnya efisiensinya 100%. Nah, efisiensi sendiri ada cara ngitungnya loh. Nah, ini cara ngitungnya. Oke. Nah, arus listrik yang mengalir melalui resistor akan menyebabkan daya yang dikirim oleh baterai hilang dalam bentuk panas. Hal ini disebut daya disipasi. Nah, ini cukup sering keluar, jadi pengertiannya itu kita harus pahami seperti ini, ya. Nah, ini adalah rumus yang cukup sering digunakan juga nih. Jadi ini ingin menunjukkan bahwa alat-alat listrik yang kita gunakan itu nanti hambatannya akan tetap nilainya, ya. Jadi di sini arus bisa berbeda, tegangan bisa berbeda, dayanya bisa berbeda, tapi hambatan yang dimiliki oleh lampu ataupun alat elektronik yang kita gunakan hambatannya selalu tetap, ya. Di sini. Lalu hubungan antara watt, joule, and kWh. Nah, 1 watt itu adalah 1 joule per second, ya. Nah, ini yang paling sering yang paling sering keluar ya, kalau misalnya dalam hal perhitungan biaya listrik umumnya ya. KW itu artinya kilowatt ya, dimana kilo itu artinya besarnya adalah 1000. Oke. Nah, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal ya. Ya, pada contoh soal nomor 1, hitunglah daya listrik pada ketel listrik yang memberikan energi 2,7 mJ selama 15 menit. Nah, kettle itu kurang lebih mungkin kayak kompor ya, kompor listrik. Oke. Teko. Ya, di sini kita tulis diketahuinya. Diketahui berarti ada energinya ya. W besar energinya ya. 2,7 mJ. mJ ini kalau misalnya M besar seperti ini artinya mega. Mega itu artinya 10 pangkat 6 ya, 1 juta. Oke. Selama 15 menit, berarti T-nya adalah 15 menit. Kita ubah ke second. Jadi 15 ini kita kali 60. Jadi dapatnya adalah 900 second. Lalu ditanyanya adalah daya, berarti P. Ya. Yuk, kita mulai jawab. Berarti kalau misalnya kita lihat nih udah ada W besar, udah ada T ya. Udah ada energi, udah ada waktu. Berarti rumus yang kita gunakan adalah yang ini ya. Kita pakai deh. W besar dengan P kali T. Oke. Jadi di sini 2,7 dikali 10 pangkat 6. Daya yang kita cari waktunya sudah ada 900 detik. Ya. Jadi P sama dengan nanti 900 pindah ke sana sebagai pembagi ya. 2,7 kali 10 pangkat 6 per 900. Oke. Nah, ini coret sisa 10 pangkat 4. 2,7 sama 9 bisa coret juga 0,3. Oke. Dapat dayanya adalah 3000 watt. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini hitunglah energi listrik pada elemen pemanas dengan hambatan 20 ohm tegangan 110 volt yang dinyalakan selama 15 menit. Nah, ya, kita tulis dulu diketahuinya. Berarti R-nya 20 ohm ya. V-nya 110 volt.
T-nya 15 menit. Berarti ini sama kayak yang tadi di atas ya, 900 second. Oke, yang ditanyanya adalah energi ya, W besar. Ya, berhubung W besar itu cara mencarinya adalah P kali T ya, dimana kita butuh daya, berarti kita harus cari dulu dayanya. Ini udah ada V, ini udah ada R. Berarti kita pakai rumus yang ini dong. Ya. P sama dengan V kuadrat per R. Berarti di sini kita masukin, dapat di sini 605. Ya. Baru kita cari energinya. Energinya berarti P kali T, berarti nanti di sini 605 dikali 900 ya. T-nya 900. Lalu dapat 54450 Joule. Nah, ini kalau misalnya kita mau buat jadikan kilojoule, berarti ini kamu bagi 1000 ya. Jadinya kalau misalnya dibagi 1000 kan 544,5 kJ. Oke. Ya, kita masuk lagi ke bagian nomor 3 ya. Elemen kumparan dari sebuah pemanas memiliki hambatan 5 ohm pada kumparan mengalir arus 12 ampere selama 2 jam. Tentukan energi kalor yang digunakan dalam kWh. Nah, ini yang kWh ini yang paling sering keluar ya. Berarti kita ujung-ujungnya kan harus mencari energi ya. Oke, yuk kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahuinya berarti R 5, lalu I-nya 12 ampere, T-nya 2 jam. Nah, di sini T-nya saya nggak ubah ke second karena jam ini kan bahasa Inggrisnya hour. kWh ini H ini hour ya, jadi jam. Jadi ini nggak perlu kita ubah. Paham ya? Oke. Ditanyanya adalah W besar ya, energi. Oke, langsung kita jawab. Nah, bagian jawabnya untuk W besar kayak tadi kita butuh P kali T ya, daya kali waktu. Berarti kita harus cari P-nya dulu. Dayanya kalau misalnya ada hambatan, ada arus, berarti kita makanya ini ya, P dengan I kuadrat R. Atau mungkin beberapa guru mengajarkan P sama dengan I ri ya. Nih saya tulis deh ya, boleh juga itu samakan I nya kuadrat. Yuk, kita pakai di sini berarti 12 kuadrat kali 5 ya, I nya 12 jadi 12 yang di kuadrat. Nah, di sini kita dapat 720 watt. Oke. Baru kita cari energinya. Energinya adalah P kali T. Jadi di sini 720 dikali 2 ya. Waktunya 2. Dapat di sini sebesar 1440 ya. Tapi ini satuannya masih watt hour. Yang diminta adalah kilowatt hour. Berarti kayak tadi ya, kita bagi 1000, kayak dari tadi nih, joule ke kilojoule kita bagi 1000. Nah, berarti ini juga kita bagi 1000 untuk jadi kWh. Dapat ya 1,44 kWh. Oke? Ya, di soal keempat, pesawat TV dinyalakan rata-rata 8 jam sehari. Pesawat TV dihubungkan pada tegangan 220 volt dan memerlukan arus 3 ampere. Harga energi listrik tiap kWh itu 150. Berapa harga energi listrik yang digunakan pesawat TV per bulan? Untuk info ini hanya soal, jadi harga kWh yang berjalan di rumah kalian ya belum tentu segini ya. Oke? Ya, kita mulai. Diketahuinya, berarti diketahuinya ini ada T-nya 8 jam. Dan ini kita nggak perlu ubah karena nanti kan di sini hour ya, kayak tadi ya.
Lalu V-nya 220, I-nya 3 ampere. Nggak muat, saya tulis di bawahnya aja ya, sorry. Nah, terus ini saya tulis Rp aja ya. Rp-nya itu adalah maksudnya rupiah ya, 150 per kWh. Oke. Nah, kita lanjut, kita bagian ditanyanya adalah harganya ya, harga. Oke, kita mulai jawab. Kalau misalnya ketemu jenis soal seperti ini, sama kayak nomor 3, kita harus cari energinya dulu yang kita pakai berapa. Berarti kita harus cari dayanya dong ya. Nah, di sini dayanya belum tersedia, berarti kita cari dulu P sama dengan V kali I ya, rumus yang atas ini. Oke. Dapat 660 watt. Oke. Untuk energinya ya. Untuk energinya berarti P kali T 5280 watt hour. Nah, ini harus diingat, ini baru 1 hari nih ya, kan 8 jam sehari. Yang diminta itu per bulan loh. Berarti untuk energi 1 bulannya kita tulis aja gini ya. Berarti ini harus dikali 30 hari ya, rata-rata 1 bulan kan 30 hari. Jadi ini dikali 30 lagi, dapatlah 158.400 watt hour, itu 1 bulannya ya. Nah, yang kita cari nggak sampai sini aja, kita harus cari sampai berapa harganya ya. Jadi di sini harganya adalah yang kita sudah pakai dikalikan rupiahnya ya. Jadi ini dikali ini, tapi ingat juga ini masih WH ya, watt hour, ini udah kWh. Berarti ini kamu harus ubah ke kilowatt hour, caranya dibagi 1000 ya. Jadi nanti di sini 15.8400 ya. Kita per 1000 aja, lalu dikali 150. Kita coret ya nolnya. Nah, jadi biaya yang harus kita bayarkan adalah Rp 23.760 ya, 23.760 ya. Paham ya? Di soal terakhir, sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Untuk penerangan dia menggunakan lampu yang spesifikasinya seperti ini, 100 watt 220 volt. Berapa jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang? Ya. Di sini ya, ada tersedia ada watt, volt. Ini juga ada watt, ini ada volt lagi. Ya, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui berarti saya tulisnya gini deh. P1 itu punya dayanya PLN ya. 500. Lalu V1 itu tegangan yang diberikan oleh PLN 110 volt. Lalu ada P2 yaitu ini ya, sinyal lampu, dan V2 ini 220 volt ya. Yang ditanyakan adalah jumlah lampu maksimum, berarti kita tulis saja ditanya jumlah lampu gitu deh ya, karena kan memang tidak ada satuannya. Nah, sekarang jawab. Nah, untuk bagian jawab sini ya, ini kita perlu jika ketemu soal seperti ini ya, yang perlu diutak-atik itu adalah yang milik lampu ini ya, bukan sumbernya. Kalau sumber listrik kan ininya PLN. Jadi yang kita utak-atik itu adalah bagian yang rumus alat listrik, karena
alat listrik ini yang akan digandakan. Apa yang diutak-atik? Kita cari apanya? Kita cari hambatannya. Ya, karena kayak yang seperti tadi di awal saya bilang, alat listrik itu hambatannya pasti sama. Berarti rumusnya adalah P sama dengan V kuadrat per R. Tapi di sini kita carinya yang lampu, jadi kita pakai yang P2. Oke. Nah, ini jadinya 100 sama dengan 220 kuadrat per R2. 484 ohm. Oke. Yang kita akan pakai kan nanti tegangannya 110 volt. Ya kan? Nah, berarti daya satu lampunya berapa? Itu yang kita cari. Ya. Nah, berarti kita cari daya lampunya berdasarkan tegangan PLN ini berapa? V kuadrat per R lagi. Tapi V-nya ini sekarang jadi V-nya PLN 110. Oke. Per R-nya 484. Nah, di sini kita dapat angkanya adalah 25 watt. Sekarang daya yang tersedia kan 500 watt ya, yang diberikan oleh PLN. Berapa banyak lampu yang bisa dipakai? Karena satu lampu ini hanya 25 watt. Gampang kan? Ya udah. Berarti banyak lampunya adalah 500 watt. Kita bagi sama 25 watt untuk daya satu lampunya. Ya. Dapat deh sebesar 20 lampu. Nah, setelah ini ada latihan soal. Kalian coba kerjain biar lebih mantap dan memahami materi ini. Oke? Ya. Bagaimana? Bisa ya? Oke, sekian dulu materi kali ini. Ya, bagi kalian yang mau ikut bimbel kami, silakan DM kami di Instagram kami. Oke? Dan ingat untuk subscribe, comment, and like, serta aktifkan lonceng untuk channel kami ya. Nantikan video pembelajaran dari kami berikutnya. Sampai jumpa.